Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, beserta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Di dalam kesempatan ini kita akan memasuki ibadah rumah tangga secara online. Sebelumnya kita memasuki renungan ibadah pada sore hari ini. Mari kita mohon bimbingan Tuhan agar apa yang kita baca dan kita renungkan boleh berkenan di hadapan Tuhan maupun boleh berkenan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kembali di sore hari ini Tuhan, kami boleh mau melaksanakan ibadah rumah tangga, walaupun ibadah di sore hari ini secara online, namun Tuhan, biarlah cinta kasih-Mu itu Tuhan senantiasa kami boleh rasakan di setiap hidup dan penghidupan kami hari lepas hari. Dalam kesempatan ini Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan akan sebagian firman-Mu, kiranya Tuhan mau mengurapi kami semua, mau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, agar firman-Mu itu Tuhan tidak lalu dengan sia-sia, namun firman-Mu itu Tuhan boleh berkenan di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap kami mau menyatakan akan kasih dan kehendak-Mu Tuhan. Engkau yang senantiasa boleh mengurapi dan memberkatinya. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Haleluya. Amin. Dalam bahan renungan KRT di sore hari ini, kita akan sama-sama membaca dan merenungkan yang terambil di dalam Injil Lukas ayatnya yang ke-4 sampai dengan yang ke-13. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kami akan bacakan. Lembaga Alkitab memberi judul Pencobaan di Padang Gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya,
Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Sampai sedemikian pembacaan Alkitab pada sore hari ini. Mari kita sama-sama kita merenungkan apa saja yang baru saja kita baca sama-sama. Kisah tentang Tuhan Yesus yang dicobai oleh iblis. Bahasa Yunani diabolau, artinya penggoda. Menampilkan percakapan antara Tuhan Yesus dan iblis. Pada kisah ini ada 3 lokasi yang menjadi latar belakang iblis meminta Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Kita bahkan bisa merinci lagi tentang apa saja yang disebutkan oleh iblis di 3 lokasi tersebut. Dengan demikian, siapa, apa, kapan, dan di mana dapat kita temukan pada bagian ini. Inilah yang disebut sebagai pengenalan faktual. Selanjutnya kita menemukan ada 3 kali iblis meminta Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Lalu Tuhan Yesus memberikan tanggapannya. Pada percakapan ini, Tuhan Yesus selalu memberikan jawaban dengan rumusan. Ada tertulis di dalam ayat yang keempat, ayat yang ke-8, maupun di dalam firman-Nya yang ke ayat ke-12. Jawaban ini mengisyaratkan bahwa pilihan tindakannya didasari pada firman. Bahkan Tuhan Yesus menyisipkan bahwa mestinya siapapun, termasuk iblis, haruslah tunduk pada firman ini. Inilah yang disebut sebagai pengenalan konseptual. Terlepas dari penghayatan kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, kita bisa belajar dari perikop ini bahwa Tuhan Yesus benar-benar mengenali hal-hal yang terkait dengan kondisi faktual dan juga amat menguasai konsepnya. Untuk kemudian ia memberikan jawaban atas permintaan iblis. Ini adalah pembelajaran bagi kita semua untuk benar-benar dapat memberikan jawaban yang sesuai dan bijaksana dalam konteks perikop ini. Jawaban Tuhan Yesus adalah jawaban yang baik, benar, dan tepat. Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam setiap hidup dan kehidupan kita, di dalam rangkaian aktivitas kita, sering kita diperhadapkan oleh masalah-masalah, oleh pergumulan-pergumulan. Bahkan kehidupan yang kita jalani saat ini penuh dengan banyak peristiwa yang harus kita sikapi secara bijaksana. Ada banyak hal yang berseliweran di sekitar kita ini, banyak istilah yang benar-benar harus kita pahami, kita
maknai, kita lihat dari beberapa contoh, bahkan di dalam realitas kehidupan. Satu contoh pertama, di dalam pemerintah mencanangkan vaksinasi untuk menangani pandemi COVID-19, ada begitu banyak informasi yang berseliweran. Ada yang mengaitkan vaksinasi ini dengan upaya global, menanamkan chip antikristus. Yang uniknya, banyak orang Kristen percaya hal ini sehingga ikut-ikutan, tidak tahu menahu maksud vaksin itu sendiri. Padahal upaya mengenali konsep tentang vaksin itu sendiri tidak dilakukan. Kedua, di dalam kita menyikapi permasalahan, ada di dalam pergumulan, padahal kita baru mendengarnya sepintas. Kita tidak tahu duduk perkaranya, masalahnya apa, kenapa, sebabnya apa. Karena kita cuma mendengar di satu pihak, kadang-kadang kita ingin mengikuti atau terprovokasi oleh oknum orang itu sendiri, yang sebetulnya oknum orang itu sendiri adalah ingin mencari pembenaran sendiri, padahal posisinya salah. Akhirnya kita terprovokasi, ikut-ikutan, bahkan tidak sedikit sampai jatuh korban, ikut-ikutan menganiaya, padahal kita tidak tahu masalahnya apa. Dari dua contoh ini menggambarkan betapa lemahnya diri kita sebagai orang percaya dalam memahami fakta dan konsep, yang mengakibatkan lemahnya juga tindakan yang diambilnya. Ini menjadi pelajaran sangat berharga bagi kita semua, bahwa sebelum kita mengambil semua keputusan, sebelum kita memilih untuk bertindak sesuatu, maka kenalilah dan pahamilah betul-betul fakta dan konsepnya. Mari kita belajar bersama dari Tuhan Yesus untuk mengambil jawaban keputusan secara hati-hati dan bijaksana, seperti firman Tuhan yang terambil dari Matius 4 Matius ayat yang ke-8, juga ayatnya yang ke-12. Mari kita mengenali kebenaran itu sendiri, dan mari kita melangkah di atas kebenaran. Biarlah apa yang kita jalani dalam kehidupan kita selalu kita sandarkan di dalam firman Tuhan untuk menjadi pedoman hidup kita
di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, baiklah kita respon di dalam perenungan pada sore hari ini. Kita satu di dalam doa untuk kita respon renungan ini. Bapa Surgawi, kami mohon ampun Tuhan, di dalam kami menjalani hidup dan kehidupan kami, banyak kami sering mengikuti keegoan hati kami. Sering kami mengandalkan kekuatan kami. Sering kami selalu mendengar apa yang tidak berkenan di hadapanmu. Namun kami selalu mengikuti fakta yang ada. Kami sering mengikuti kehidupan yang tidak layak kami jalani, hingga sering kami boleh menyakiti sesama kami. Seringkali juga kami tergoda oleh bujukan-bujukan setan, tergoda oleh bujukan-bujukan iblis yang selalu menggoda kami di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan, apa yang kami sudah baca dan kami renungkan, biarlah itu semua Tuhan boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Kuatkan kami selalu oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh dimampukan dan dikuatkan untuk kami boleh menjalani. Dan di saat ini ya Bapa, kami boleh teringat buat saudara-saudara kami yang pada saat ini sakit. Kiranya Tuhan, Kau berikan kekuatan, Kau berikan dia kesembuhan, Kau mampukan dia di dalam menjalani kehidupan ini, agar kemuliaan kuasa boleh senantiasa boleh rasakan. Dan kami juga mau berdoa Bapak, buat yang masa dalam pergumulan, baik pergumulan di dalam mencari pekerjaan, pergumulan di dalam menghadapi kelemahan ekonomi. Biar Engkau senantiasa yang menguatkan kami semua. Engkaulah sumber hidup dan penghidupan bagi kami semua. Biarlah semua itu ya Tuhan, kami rangkum di dalam doa ini. Doa yang tidak sempurna ini Tuhan, biar Engkau mau sempurnakan lewat doa yang telah Engkau ajarkan pada kami demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai sedemikian ibadah renungan pada sore hari ini. Kiranya renungan pada hari ini, ibadah pada hari ini boleh menjadi
sumber hidup dan penghidupan bagi kita. Shalom.